Shalom teman-teman, kita berjumpa lagi di Youth Online kali ini. Sebelum global pandemi terjadi, kita tetap melaksanakan ibadah Youth selama sebulan sekali di akhir bulan dari bulan tersebut. Namun, ketika global pandemi seperti ini, walaupun kita beribadah setiap minggu di gereja kita, tapi kita juga akan tetap melakukan Youth Online selama sebulan sekali. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk bisa beribadah Youth Online selama sebulan sekali ini. Tema kita pada bulan ini adalah God's Favor. Sebelum kita melakukan ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami telah menjalani hari-hari kami ini bersama dengan Engkau. Kami bisa menjalani sekolah online, kuliah online kami dengan kekuatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dan kami juga bisa beribadah setiap minggu di gereja kami. Itu juga karena anugerah dan pemberian daripada-Mu. Dan kalau sebentar kami akan bersatu hati, Tuhan, untuk melaksanakan Youth Online pada sore hari ini, Tuhan Yesus, pada malam hari ini. Biar kiranya hadirat Tuhan menyertai kami, Tuhan, ketika kami beribadah. Dan biar kiranya hati Tuhan boleh disenangkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman itu, Tuhan, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Come away, come my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come away, come my soul, I will praise Him. There is one thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in the house of my King. Better one day in your house than thousand elsewhere. Come away, come my soul, I will praise Him. For whatever I've gained, I count it all loss, for the love of my Christ above all. Let my Jesus, my Savior, be my joy. Come away, come my soul, I will praise Him. Come away, come my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come away, come my soul, I will praise Him. Come away, come my soul, I will praise Him. Come away, come my soul, I will praise Him. Halo guys, hari ini gue disuruh buat cerita sedikit tentang kemurahan Tuhan khususnya selama pandemi COVID ini. Nah, ya pasti kalian tahu lah ya, angkatan 2020, gue juga termasuk dalam angkatan 2020 yang dibilang pasti angkatan COVID. Nah, pasti angkatan COVID ini lulus tanpa menghadapi UN. Nah, pas dikasih tahu nggak ada UN, gue sama teman-teman gue juga bingung gimana seleksinya. Ya gue mikirnya pasti bakal tes lah atau pakai rapot. Nah tapi ternyata sebulan kemudian pas gue tahu seleksinya pakai apa, ternyata pakai umur. Lah gue pede aja lah ya, kayak umur gue pas ini umur
umur buat anak usia normal masuk SMA. Nah, kejadian bener-bener gue bikin kayak wow. Tuh pas pendaftarannya, gue itu ikut 4 jalur. Jalur pertama ya tiga jalur. Jalur pertama jalur buat pemegang kartu Jakarta Pintar. Nah, di situ dari pagi, sebelumnya sih gue udah doa sebelum malamnya gue doa dulu kayak, Tuhan, aku mau masuk sekolah ini. Sebenarnya gue doanya salah, harusnya Tuhan, semuanya aku serahkan sama Engkau ya Tuhan. Nah, jadi pas gue daftar jam 8-nya itu benar-benar nggak bisa dibuka servernya, dan gue baru bisa daftar jam 12. Nah, jam 12 pas gue udah daftar, setengah jam kemudian nama gue udah ketendang dari 3 sekolah. Jadi gue pilih 3 sekolah dan 3-3-nya ketendang semua. Pas gue lihat umurnya 18 tahun, 17 tahun, 16 tahun, gak ada yang 15, kayak gue bener-bener hopeless, kayak emang kayak gue gak bisa masuk negeri apa, kayak masa-masa sekarang tuh pasti orang ngejarnya negeri karena swasta tuh pasti mahal banget kan pada saat-saat ini. Dan tapi gue gak patah semangat, gue coba lagi di zonasi itu jarak berdasarkan kelurahan kita. Jadi gue coba lagi, gue pilih 3 sekolah yang menurut gue agak bagus, terus juga banyak prestasinya juga. Jadi gue pilih, dan gak ada 15 menit kemudian nama gue juga udah kegeser, udah out. Gue bener-bener di situ nangis malamnya, kayak kenapa sih Tuhan kenapa sih ini mesti terjadi? Kayak kenapa nggak pakai rapot ayah? FYI ada pakai rapot, cuman gue juga mikirnya realistis, kayak nilai rapot tuh dia dikaliin sama akreditasi sekolah asal. Nah, nilai rapot gue tuh mendukung, cuma akreditasinya juga mendukung, cuman ya pasti dari zonasi tuh banyak anak-anak yang umurnya lebih muda daripada gue, pasti juga kegeser juga. Gue mikir gitu, pasti persaingannya lebih ketat lagi, kayak bener-bener nilai kayak gitu. Pasti lebih banyak yang daftar karena anak-anak yang lebih muda kegeser semua. Pas zonasi gue kegeser, gue doa mulu, Tuhan, gue di situ udah pasrah, kayak udahlah terserah di sekolah negeri manapun, yang penting gue sekolah. Ya namanya juga siapa sih yang nggak mau sekolah di sekolah negeri favorit. Nah tapi pikiran gue mungkin tahun ini benar-benar ada pemerataan, nggak ada lagi yang favorit-favoritan, jadinya ya udah terserah sekolah di mana aja, yang penting gue bisa sekolah negeri dan nggak ngeberatin orang tua gue buat masuk swasta. Jadinya sebelum pas gue doa, Tuhan semuanya Tuhan semuanya aku serahin ke Engkau Tuhan, semuanya aku pasrahin ke Engkau Tuhan. Dimanapun aku mau sekolah, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang Tuhan yang berkuasa atas hidupku Tuhan. Jadi pas gue doa, gue bener-bener nangis, kayak aduh gimana ya besok, gue takut banget nih. Dan besoknya pas gue daftar, gue coba lagi daftar. Nah, buat rapot ini, rapot tuh bisa ke sekolah mana aja. Jadi gue daftar ke sekolah yang pertama kali gue mau banget, yang bukan zonasi gue. Ya tapi gue tahu gue bakal ketendang karena gue kalah nilai, karena di situ orang-orangnya pinter-pinter. Jadi gue daftar ke sekolah kedua, sekolah kedua. Gue pilih 3 sekolah dan nama gue nyangkut di sekolah yang kedua. Itu nunggu 3 hari kan, dan gue mikir nama gue masih di nomor 2-an. Dan puji Tuhan banget sampai akhir seleksi PPDB-nya nama gue nomor 5. Dan di situ gue kayak lega, perjuangan gue akhirnya gak sia-sia. Selama 3 tahun gue belajar di sekolah, gue bisa masuk negeri pakai nilai gue. Di situ gue lega banget. Awalnya sih gue kecewa, kayak
kenapa mesti pakai umur, kenapa mesti begini semuanya Tuhan, kenapa banyak banget pencobaan yang terjadi pas COVID ini, kayak Tuhan kasihlah kelegaan dikit masalahnya, biar jangan banyakin masalahnya. Tapi itu gue salah banget. Harusnya gue tuh menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Dan gue itu keterima di sekolah favorit juga, puji Tuhannya. Favorit juga, nggak kalah favorit sama sekolah yang gue mau sebelumnya. Jadi gue yang pertama gue mau kasih tahu, kita jangan putus harapan. Di sini kita jangan putus asa pokoknya. Di sini pas zaman COVID ini bener-bener putus asa. Gue sampai mau nangis ngerjain tugas online tuh bener-bener rentetan, tapi kita pasti bisa ngerjainnya. Yang kedua, serahin semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang kerja. Lu kerja juga, tapi lu mesti serahin semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang berkuasa atas hidup lu. Yang ketiga, gue mau ngingetin kalau banyak rumah yang disediain Tuhan, tetapi bukan rumah itu yang menurut Tuhan bagus. Banyak rumah yang udah Tuhan sediain buat lo. Jadi itu gue dapat quotes dari satu YouTuber. Jadi pokoknya teman-teman jangan patah semangat, terus ngandalin Tuhan dalam hidup kalian, dan stay healthy, stay safe. God bless you. There is a song in every silence. There is a dawn in every darkness. There is a hope in every pain. There is a spring in every winter. Even in dark there is believing. Through every season you are near. Satisfy
aku di sini akan menceritakan tentang kemurahan Tuhan sedikit aja. Aku bersyukur aku dan keluarga aku masih diberkati sama Tuhan terus selama masa pandemi ini, diberi kehidupan yang berkecukupan selama masa pandemi ini. Selain itu, aku dan temanku punya usaha kecil-kecilan. Awalnya kami pikir usaha kami di masa pandemi ini tidak ada yang berminat. Ternyata Tuhan memberikan beberapa orang untuk membeli produk kami. Mungkin kelihatannya sangat sepele, tapi kami yakin dan percaya kalau bukan karena kemurahan Tuhan, usaha kami gak akan berjalan sampai sekarang. Itu aja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih, tetap semangat dan berdoa ya. God bless. Shalom adik-adik sekalian, puji nama Tuhan. Setelah sekian lama kita nggak bisa bertemu di dalam ibadah youth kita, tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, hari ini kita bisa kembali beribadah. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang indah bagi kita semua dan bagi adik-adik khususnya. Karena melalui ibadah hari ini kita bisa kembali bertemu, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian yang indah kepada Dia. Nah adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau menerangkan sedikit tentang tema kita di bulan ini, yaitu tentang kemurahan Tuhan. Nah perlu adik-adik sekalian ketahui, kemurahan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat unik. Sampai saking uniknya, kita kadang-kadang nggak mengerti begitu baiknya Tuhan itu kepada kita semua. Nah untuk mengetahui keunikan dari kemurahan Tuhan itu adik-adik sekalian, Bang Antoni mau bacakan 2 ayat dari Roma pasal yang ke-9 yang terambil dari ayat 15-16 yang akan mau saya bagikan kepada adik-adik sekalian. Dan bagi adik-adik sekalian silakan buka Alkitabnya dan Bang Antoni akan bacakan bagi kita semua firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita dalam kebaktian hari ini. Yang terambil dari Roma 9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Sebab Ia, maksudnya Allah, berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku mau menaruh belas kasihan, dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah inilah uniknya adik-adik sekalian. Kalau kita sesama manusia, kalau seseorang baik kepada kita, maka kita akan juga menampakkan kemurahan hati kita kepada dia. Tapi di sini dikatakan Allah berfirman kepada Musa, yaitu Dia mengasihi setiap orang menurut kehendak Dia. Jadi kalau kita berusaha untuk menarik perhatian Allah, oh saya harus begini nanti supaya beroleh kemurahan dari Allah, enggak demikian adik-adik sekalian. Karena Allah kita itu Allah yang unik. Dia membagikan kepada kita kemurahannya menurut sekehendak hatinya. Walaupun kita kadang-kadang merasa orang yang paling berdosa di bumi ini, tapi waktu Allah memanggil kita untuk beroleh kemurahan daripada Dia, maka kita juga akan menerimanya. Dan kita pikir kemurahan Allah itu pasti adalah sesuatu yang sangat-sangat unik. Nah saya coba bacakan kembali ayat yang ke-16 itu adik-adik sekalian. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah adik-adik sekalian, kita semua sekarang orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah dipanggil oleh Allah untuk beroleh kemurahannya. Dan kemurahan Allah itu yang paling utama pasti tentang keselamatan adik-adik sekalian. Makanya ditulis di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jangan ada orang yang bermegah di dalamnya, karena semua itu diberikan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma. Itulah keunikan Allah itu adik-adik sekalian. Tahu nggak adik-adik sekalian? Waktu kita dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk beroleh kasih karunia, Dia nggak melihat kita ini siapa. Dia nggak melihat dosa kita itu sebesar apa. Tapi Dia pilih kita supaya kita beroleh keselamatan daripada Dia. Nah adik-adik sekalian, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita meresponi kemurahan hati Allah itu. Ini yang paling penting adik-adik sekalian. Dan Bang Antoni coba renung-renungkan ya sampai 1 minggu ini di rumah, yaitu tentang kemurahan Allah itu. Apa respon kita yang positif terhadap kemurahan yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama,
waktu Allah mengasihi kita dengan kemurahannya, respon yang pertama yang paling penting adalah di hati kita semua dan adik-adik sekalian pada khususnya, yaitu kita ini istimewa di matanya. Kenapa Bang Antoni bilang istimewa? Karena begitu banyak orang di muka bumi ini, tapi kita semua dan adik-adik sekalian terpilih salah satu dari bermiliar-miliar orang untuk beroleh kemurahan Allah. Bukankah itu istimewa adik-adik sekalian? Dan Bang Antoni pikir itu sangat-sangat istimewa. Dibandingkan orang-orang lain tentu kita mungkin gak ada apa-apanya. Tapi ya itulah, kemurahan Allah itu menurut kehendak hati Allah aja. Gak ada satu usaha apapun yang bisa membuat Allah itu bermurah hati kepada kita. Tapi dia bermurah hati kepada kita sekehendak hatinya adik-adik sekalian. Nah, untuk respon yang pertama ini adik-adik sekalian, yaitu kita spesial atau kita istimewa di matanya. Bang Antoni ajak kita semua adik-adik sekalian tempat ini supaya meresponinya dengan hidup benar di dalamnya. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu kemurahan hatinya dengan memilih adik-adik sekalian untuk menjadi orang-orang percaya, responi dengan baik, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Maka itulah yang Allah inginkan dari hidup kita adik-adik sekalian. Dan Bang Antoni percaya, waktu kita meresponi dengan hidup benar di matanya, maka semua jalan terbuka lebar bagi kita. Karena apa? Waktu kita beroleh kemurahan hati Allah untuk beroleh keselamatan itu, dan kita responi dengan baik, yaitu dengan hidup benar di matanya, maka semua jalan-jalan terbuka bagi kita. Bukankah ada lagu yang mengatakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Nah adik-adik sekalian, waktu adik-adik hidup kudus, hidup benar, maka Tuhan buka jalan. Siapa kita adik-adik sekalian? Sebelum kita ada dalam tangan kasih Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi hari ini Bang Antoni lihat, semua anak-anak remaja, anak-anak youth di dalam gereja kita, semuanya menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang bekerja, anak-anak yang kuliah, anak-anak yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Itu kenapa? Karena Tuhan buka jalan bagi kita semua. Waktu kita hidup benar, waktu kita hidup kudus, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan, maka Tuhan buka jalan bagi kita semua. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, responin ini semua. Responin kemurahan Allah ini, yaitu dengan hidup benar. Tanamkan dalam hati kita, oh iya ya, aku istimewa ternyata di mata Tuhan. Aku dipilih oleh Tuhan, aku beroleh kemurahan daripada Tuhan. Oleh sebab itu aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku mau hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Itu yang pertama adik-adik sekalian, yaitu meresponin kemurahan Allah dengan hidup di dalam kekudusannya. Yang kedua, respon yang harus kita perlihatkan kepada Tuhan adalah yaitu dengan senantiasa mengucap syukur karena apa yang kita peroleh hari ini itu adalah karena kemurahan Allah. Makanya Raja Daud pernah bilang, oleh kemurahan-Mu sajalah Allah aku bisa seperti ini. Siapa Daud adik-adik sekalian? Dulunya dia hanya seorang pengembala kambing domba. Bukan domba yang banyak yang dia pelihara, cuman 2-3 ekor domba dan kambing kata Alkitab. Tapi orang yang memelihara, orang yang nggak punya prospek itu dijadikan oleh Allah, oleh kemurahannya. Karena Raja Daud bilang, oleh kemurahan-Mu saja ya Allah, aku bisa seperti ini. Nah adik-adik sekalian, kalau hari ini adik-adik juga diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, dibuat oleh Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa, tetap percaya, Dialah yang menganugerahkan semua kemurahan ini kepada kita. Bukan semua kekuatan kita, tetapi semuanya itu karena kasih anugerah Tuhan, yaitu kemurahannya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adik-adik sekalian. Saya teringat juga tentang Daud kembali adik-adik sekalian, tentang Yusuf, tentang hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab, bahkan tentang hamba-hamba Tuhan di masa sekarang ini. Mereka itu menjadi orang-orang yang luar biasa dengan senantiasa mengucap syukur oleh kasih anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kepada kita semua adik-adik sekalian. Dan saya percaya
Bang Tony percaya adik-adik semua di dalam jemaat ini, di dalam gereja ini menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur karena apa yang adik-adik peroleh hari ini adalah semuanya karena kemurahan Tuhan. Yang ketiga adik-adik sekalian, yang terakhir dari respon kita terhadap kemurahan Allah adalah melakukan kemurahan Allah itu juga dalam hidup kita. Kalau sifat Allah itu adalah murah hati, penuh kemurahan, sifat Allah itu juga harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Bang Antoni teringat adik-adik sekalian cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Demikian ceritanya adik-adik sekalian. Adalah seorang yang turun, kata Alkitab, dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, orang itu dirampok oleh pembegal adik-adik sekalian. Dan orang itu dipukuli dan ditinggal setengah mati, kata Alkitab. Tidak lama kemudian, lewatlah di situ seorang imam. Nah, imam itu adik-adik sekalian di zaman perjanjian lama itu adalah orang yang memberi berkat, orang yang berdoa syafaat, dan orang yang menyerahkan korban adik-adik sekalian. Artinya secara rohani orang itu sangat-sangat tinggi sekali. Tetapi waktu dia melihat ada orang yang jatuh, ada orang yang setengah mati di situ, dia lewat aja adik-adik sekalian. Nggak lama kemudian lewat juga seorang Lewi. Orang Lewi itu adalah penyelenggara kebaktian di rumah Allah, kata Alkitab. Dan waktu dia melihat orang yang setengah mati itu, dia juga lewat adik-adik sekalian. Tapi tanpa disangka-sangka, di tempat itu lewat juga seorang Samaria. Nah, orang Samaria itu adik-adik sekalian, zaman itu orang Israel nggak bergaul sama orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria itu dianggap orang kafir oleh orang Israel. Tapi orang Samaria ini yang kafir ini, dia tolong orang yang setengah mati itu dan dia dibawa ke rumah penginapan. Dan dia bilang sama pemilik penginapan itu, rawatlah dia. Kalau nanti berapa yang engkau butuhkan untuk merawat dia, nanti aku akan kuganti. Nah, dari cerita ini adik-adik sekalian, kemurahan hati itu harusnya kita terjemahkan dalam hidup kita. Kenapa orang Samaria yang dianggap kafir dan nggak mengerti firman Tuhan itu bisa menerapkan kemurahan hati Allah dalam hidupnya? Apalagi kita adik-adik sekalian yang sudah merasakan kemurahan Allah dalam hidup kita. Harusnya kita juga mengerjakan semua sifat-sifat Allah ini, menerjemahkannya dalam hidup kita. Mulailah hari ini adik-adik sekalian, Bang Tony percaya dan Bang Tony melihat adik-adik dalam jemaat ini menjadi orang-orang yang murah hati, orang-orang yang suka menolong, orang-orang yang ringan tangan, orang-orang yang membantu kedua orang tuanya, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang senantiasa memperhatikan kelemahan-kelemahan orang lain. Nah, waktu sifat-sifat Tuhan ini adik-adik implementasikan, dilakukan dalam hidup sehari-hari, Bang Antoni percaya adik-adik sekalian di dalam jemaat ini akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang akan kau berkati akan diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang sudah aku berkati akan aku berkati sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik sekalian, dari firman Tuhan hari ini kita responi dengan baik firman Tuhan hari ini tentang kemurahan Allah. Yang pertama tadi yaitu kita menganggap istimewa di matanya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik sekalian, semua yang kita peroleh hari ini semuanya itu hanya karena kemurahan Allah. Yang ketiga, terjemahkan kemurahan hati Allah ini dalam hidup adik-adik sekalian. Terima kasih, biarlah firman Tuhan pada hari ini semuanya menjadi berkat bagi kita. Jadikan rema dalam hidup kita adik-adik sekalian, supaya kemurahan hati Allah benar-benar bisa kita terjemahkan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami, untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan di dalam ibadah hari ini. Biar firman-Mu Engkau taruhkan di dalam hati kami masing-masing, khususnya di hati adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan hari ini tentang kemurahan Allah benar-benar meresap dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua adik-adik dalam jemaat ini, anak-anak remaja, anak-anak youth, biar semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang bersekolah Tuhan berkati, yang bekerja Tuhan berkati. Dan kami menyerahkan semua adik-adik di dalam jemaat ini di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin.
Lord, send revival. Lord, send it now.